Hai guys, di video kali ini saya mau bahas sebuah topik yang agak sensitif dan sangat amat triggering. Jadi trigger warning dulu nih. Buat kalian yang merasa gampang ke-trigger perkara masalah nggak penting dalam berhobi, nggak usah nonton video ini ya. Jadi topik yang mau saya bahas adalah penting nggak sih ngilangin noob mark dalam merakit gunpla, dan apakah cara ngerakit orang Jepang serapi itu sampai noob marknya hilang? Sambil ngeliatin nih barang langsungnya dari Jepang yang udah pasti dirakit sama warga sana dong. Nih lihat nih harganya aja dalam yen gitu. Sebelumnya sambil saya review ya beberapa barang yang saya dapetin dan betapa kerennya barang ini tuh. Yang pertama adalah BB Senshi Super Gundam. Harganya 800 yen yang rilis di tahun 2001. Ini tuh sumpah keren banget karena Gundam Mark II itu nggak ada SD Gundam biasanya. Jadi udah sepaket lah sama Super Gundam, sama kayak HG-nya. As always, manualnya masih klasik banget karena ini tuh desainnya adaptasi dari game SD Gundam G Generation Frontier. Masih banyak fotografi dan ilustrasi lah, nggak kayak manual sekarang yang cuma ngeliatin cara ngerakitnya doang. Jadi Super Gundam ini adalah Gundam Mark II yang docking bareng sama G Defensor, dipilotin sama E-Machine dan Katsu Kobayashi. Yoi, masih ada silsilah upgrade mobile suit kalau kalian main gamenya. Gimmick zaman dulu tuh keren banget sih, kayak ngapain coba SD Gundam dibikin gimmick buka kokpit, tapi ya keren banget. Wow, sugoi desu yone. Dan ini baru reissue di Indonesia sekitar tahun 2023, nggak tahu ya stoknya masih ada atau enggak, tapi kalau masih ada saran saya ambil sih. Lanjut ke G Defensor yang ukurannya lebih gede daripada Gundam Mark II-nya. Ini punya banyak gimmick, contohnya kayak rifle, terus bindernya yang bisa dikepinggirin, dan sudah jelas bisa didocking sama Gundam Mark II dong buat jadi beberapa mode. Yang pertama, kalau misalnya di docking biasa, ini nggak di slide bindernya, itu namanya G-Flyer, yang sebenarnya di animenya tuh nggak pernah di state kalau ini tuh G-Flyer atau Super Gundam. Nih lihat, lucu banget kan, mana ukurannya gede lagi. Oh iya, ini tuh saya dapatnya harganya 550 yen. Terus antena G Defensornya dicopot dulu biar nggak ngalangin waktu docking sama kepalanya Gundam Mark II. Nah, kalau kepala tikusnya ini udah dicopot, terus side bindernya udah di slide, baru jadi Super Gundam namanya. Gila, keren banget ya. Dulu pertama kali saya beli Super Gundam tuh zaman SD, sampai sekarang masih ada kok gunplanya. Gara-gara mainin SD Gundam G Generation Gundam Seed. Pokoknya mulai dari situ tuh kayak, oh ternyata ada RX-78, oh ada Gundam Mark II ya. Pokoknya zaman mainin game itu saya langsung instan suka banget sama seri Zeta Gundam. Cuma nyari gunplanya kan lumayan susah ya. Kayak si Mark II ini tuh ada di sebuah hobby shop yang lumayan kecil banget. Ternyata masih ada stoknya. Penyesalan juga sih dulu di toko itu saya nggak beli SD Gundam Mark II yang Titansnya. Padahal keren ya kalau dipajang bareng berdua. Lanjut ke barang berikutnya, ini ada SD Gundam World Heroes Nobunaga Epion yang saya dapetin cuma 220 yen. Ya sekitar 30 ribuan lah ya. Menurut keterangan barangnya, minusnya tuh cuma udah di repaint doang. Tapi kalau kalian lihat lagi ya, ini tuh nggak ada efek clear red-nya itu loh, yang si pecut panjang sama topengnya. Dan kalau dilihat-lihat, ini tuh nge-repaintnya pakai Gundam marker doang kok. Jadi kalau mau dihilangin ya gampang lah. As always pakai isoprofil alkohol juga beres. Sebuah tips juga kalau kalian mau hunting gunpla second-an, terutama di marketplace ya. Yang pertama, kalian harus tahu tuh barang itu tuh sedetail-detailnya. Kan kalian cuma dikasih foto doang kan, jarang lah yang ngasih keterangan selengkap-lengkapnya tuh. Makanya sering-sering aja lihat review gunpla, terutama kalau lagi gabut ya cuci mata lah di dalong.net. Nyambung ke tips yang kedua, biar kalau misalnya ada barang murah, kalian tuh nggak nanya dulu permisi, ini minusnya apa ya? Ya, keburu diambil lah sama orang itu mah. Yang ketiga dan selalu jadi tips as always-nya adalah jangan rewel aja kalau rakitannya nggak rapi, terus ada part kecil yang hilang tapi nggak ngaruh kemana-mana. Ya, contohnya kayak Nobunaga Epion ini yang mata elang saya melihat ada Nobunaga di tumpukan barang bekas, terus minta tolong Bebek Toys buat ngecek harganya berapa. 220 yen udah gak pakai babi bu langsung ambil. Nggak kayak tolong fotoin detailnya dong, ada part yang kurang nggak? Kelamaan itu mah ngerepotin orang. Aduh, sampai lupa tadi saya udah ngebandingin Epion punya saya yang kondisinya udah patah-patah dan Epion ini yang cuma bekas repaintan doang tapi partnya masih utuh banget. Tidak lupa juga dong pose bonceng wukong bocil. Terakhir ini yang bikin saya paling melotot, ada Crystal Senshi Gundam Commanders, harganya 1.200 yen, cuma karena ini second-an jadi dapatnya 880 yen. Minus bahu Gunfire Juniornya patah sama satu weaponnya nggak ada. Ya udah cuma gitu doang, sisanya mah aman kok. Ini rilis tahun 1992 tapi katanya terakhir di reissue tuh tahun 2008. Satu box isi 3, yang pertama ada Gunfire Junior, terus ada Captain Gundam FF, bukan Free Fire tapi Freedom Fighter Junior. Partnya lengkap semua, dan kalau kalian lihat di punggungnya kayak backpacknya hilang, sebenarnya ini tuh colokan buat nanti transform lah. Dan yang ketiga ada Star Gundam GP01 Junior, yang menurut komiknya sih dia jago bahasa Inggris. Dan ini jadi personal favorite saya dari seri Super G Arms. Cuma yang saya sayangkan dari seri ini tuh kenapa sih berubahnya harus jadi binatang, kayak kenapa nggak jadi pesawat aja kayak gitu. Cuma Gunfire Junior doang ini yang gimmicknya agak mending lah, soalnya si armornya bisa lepas jadi pesawat gitu kan. Dan weapon yang hilang tuh bentuknya kayak semprotan air pemadam kebakaran. Untungnya bagian bahu yang patah tuh nggak terlalu ngaruh kalau armornya mau digatai jadi pesawat kayak gini. Ini lucu sih,
sih konotasi negatif ya. Mungkin karena Gunpla ini clear color, jadi pas si Star Gundam GP01 Juniornya diberubahin jadi serigala, bentuknya tuh aduh jelek banget lah. Apaan ini kakinya, nggak jelas banget bentuknya. Tapi sebuah keniscayaan sih kalau konsep dan bentuk kayak gini dijadiin HG itu bakal keren banget. Jatuhnya kayak gaya Gundam lah. Yang terakhir ini bentuknya agak mendingan sih, tapi tetap jelek aja. Cuma saya suka bagian kaki binatang buasnya yang dilipat di kaki Gunpla ini. Si Kapten Gundam ini bisa berubah jadi Lion, Lion. Ya ini lucu aja sih, buat memperpanjang proporsi singa, si kepalanya tuh dijadiin pantat kan. Again, ini kalau direalisasikan jadi gimmick HG akan sangat amat keren. Oh iya, nggak tahu kenapa seri SD Gundam ini tuh ukurannya lebih kecil seperempatnya lah dari ukuran standar. Apa mungkin buat mengusung konsep junior ini ya, jadi harus lebih kecil. Ya, dan sekali lagi, kalau bertiga ini dipajang bareng, yang bentuk berubahnya paling mending tuh cuma si Gunfire Junior yang masih ada robot dan pesawat kan, keren gitu, keren. Ini dapat banyak banget part SD Gundam jadul, dan salah satu partnya itu ada Gashapon Keshigomu Gelgug. Ini curiganya saya ya, kayaknya Crystal Senshi ini tuh beneran dibeli tahun 90-an deh. Terakhir dikasih part medal lucu yang sebenarnya bisa dijadiin stand, cuma colokannya nggak ada lah, hilang. Salah satu keeksklusifan Crystal Senshi ini dibanding regular rilisnya adalah dikasih stiker buat inner frame, Jadi SD Gundam ini tuh kan konsepnya lagi polycaps ber-inner frame. Nah, biar ada nuansa mekanikalnya, ditempelin lah stiker ini yang menurut saya looks-nya ini mecha retro banget lah warna-warnanya. Lucu banget parah. Cuma kalau ditempelin parts-nya kan harusnya kelihatan tuh bagian inner frame-nya. Ya, karena ini armor luarnya pakai stiker juga, jadi nggak kelihatan kan. Kalau di repaint clear color, inner frame-nya bakal kelihatan nggak ya? Makin lucu kali ya hasil jadinya. Nah, lanjut ke topik sensitifnya. Apakah orang Jepang serapi itu kalau ngerakit Gunpla? Jadi gini guys ceritanya. 1 tahun lalu saya pernah bikin video TikTok tentang kalau ngamplas itu kegiatan paling nggak penting. Itu bukan clickbait. Jadi statement dan bahasan saya di awal dan akhir video tuh sama konklusinya, kalau ngamplas tuh buang-buang waktu. Langsung saya jelasin kok di 5 detik awal kalau ngamplas tuh penting banget buat ngeripen yang ngaruh ke hasil jadinya. Terus ngebandingin kualitas plastik Gunpla lama dan baru, yang mana plastik zaman sekarang tuh gampang banget kan buat ngilangin noob marknya, apalagi gate sekarang tuh kecil-kecil dan plastiknya lebih empuk. Terus ngasih tahu juga tools simple yang perlu kalian pakai buat ngerakit Gunpla itu cuma satu nipper jelek, dan yang paling wajib adalah cutter 30 derajat. Dinyinyirin lah saya sampai ada orang yang berstatement kayak gini. Malu bro kalau dilihat sama orang Jepang. Di sana tuh mereka dari kecil udah diajarin sama ayahnya buat ngerakit Gunpla tuh rapi banget tanpa noob mark. Caranya kayak gimana, diamplas dan lain-lain. Kurang lebih kayak gitu loh komentarnya. Maaf, nggak bisa ngasih screenshotnya soalnya ada di HP lama saya yang udah rusak. Anjing, apa iya guys? Mari kita buktikan sekarang ya. Wah, ini nggak bisa dibiarin nih. Gundam Mark II-nya ada noob mark di bagian kaki bro. Gila, ini buat saya ini parah banget sih. Di bagian tangannya juga. Aduh, ini kayak nggak bener apa? Nggak bisa cara motongnya apa? Di Jepang nggak ada cutter apa ya? Atau nipper yang bagus sampai nggak bisa ngilangin noob mark kayak gitu? Gila sih, ini kalau yang ngerakit S di Super Gundam adalah anak kecil, antara dia nggak diajarin bapaknya atau dia nggak punya bapak, aduh, miris sih. Bahkan mereka hal basic kayak ngilangin safety di bagian tanduk aja nggak tahu teman-teman. Tapi aku sebagai orang negara sini tahu kok kalau ini tuh harus diilangin biar tanduknya lebih tajam. Ini tanda-tanda penting yang mengartikan sih kalau si anak itu tuh beneran nggak diajarin bapaknya deh kayaknya. Oh my god, ini udah parah banget, horor. Lihat tuh, ada bocel. Seriusan anjing, ini kayaknya langsung dipotekin dari runnernya sih. Kelihatan banyak banget part bocelnya, terutama di bagian senjata ini yang bolongnya paling gede banget. Coba kita lihat yang Epyon ya. Menurut forensik saya ini kayaknya pakai nipper deh, soalnya ada garis-garis sayatan gitu guys. Anjir, tapi kalau dilihat dari part selanjutnya ya, ini tuh beneran langsung dipotekin dari runner yang istilah kegunplaannya itu adalah touch gate, alias langsung dipencet aja partnya bisa copot. He's like me ever lah. Bahkan waktu mau nge-repaint pakai Gundam marker warna putih pun noob mark di kakinya nggak diamplas dulu, langsung ditimpa aja. Ini tuh serius deh, masalah pemahaman kontekstual di kita tuh rendah banget. Padahal kalau mencerna konten saya ya, di situ tuh udah di state masalahnya apa beserta solusinya kayak gimana. Kenapa sih saya tuh kepikiran buat bikin konten ngamplas tuh nggak guna dan buang-buang waktu? Karena as always konten Marapolet Zerotsu itu berdasarkan pengalaman dan riset. Pengalaman saya dulu sebagai yang nggak tahu apa-apa tentang ngerakit Gunpla, terutama masih bocil ya, ngelihat kayak di internet tuh bilang, wah harus pakai tools ini, harus ngamplas dari grid segini sampai grid segini sampai hilang noob marknya. Dan udah semua cara saya cobain, yang kesimpulannya itu adalah real buang-buang waktu. Karena ngamplas itu nggak segampang dan sesimpel yang kalian lihat di internet, gosok-gosok langsung hilang tuh noob marknya. Tergantung juga cara kalian motong parts dari runner, dan kalau partsnya udah ada stress mark, ya bekasnya nggak akan hilang 100%. Ini menurut teman saya loh ya, orang yang dikit-dikit protes suruh ngamplas tentang noob mark gitu-gitu tuh mereka nggak pernah ngerasain ngerakit Gunpla mahal. Aduh sorry banget, bukan kata saya
kata teman saya. Contohnya ya kayak Gunpla Limited Clear Color, Gunpla coatingan, entah itu extra finish version, titanium finish, metallic finish, bla 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 finish. Kayak Gunpla Clear Color kayak gini, kalau dirakit ya pasti ada noob marknya. Mereka juga nggak akan peduli kok yang lihat, wah itu ada noob mark di bawah kakinya. Nggak akan ditilik-tilik sampai segitunya. Kemarin ada yang ngomenin video saya kurang lebih kayak greget banget sama noob marknya. Terus pas saya lihat profil picture-nya, rakitan dia kayak bocelnya gede banget 2 biji. Maaf banget tapi menurut saya yang kayak gitu mending diem aja sih. Minimal mandilah, cuci muka, terus perawatan muka kayak siapa tahu ada noob marknya juga kan di muka, nggak tahu juga sih. Ini kalau kalian nontonin dan merhatiin video saya dari tadi ya, apakah orang-orang yang ngerakit Gunpla yang saya punya ini semuanya fatherless? Ya ngerakit Gunpla mah gitu-gitu aja, nggak usah sok jago sok elit. Berhobi tuh yang penting happy, makanya saya selalu merekomendasikan kalian cari teman hobi yang sefrekuensi. Contohnya kalau kalian udah merasa nggak sreg sama topik yang selalu dibawain sama Marapoles Zerotsu, ya udah nggak usah nonton lagi. Bisa dipakai kan energi kalian buat kegiatan yang lebih penting. Ini balik lagi ke ngerakit Gunpla ya. Semua orang tuh menurut saya punya kesibukan yang beda-beda. Contohnya kayak anak sekolah mungkin waktu luangnya lebih banyak. Ada juga mahasiswa yang terutama semester awal masih punya energi dan ambisi buat menguasai dunia. Ada juga orang dewasa yang udah bekerja dan mungkin berkeluarga, jadi otomatis waktu luangnya tuh lebih dikit kan. Rakit aja Gunpla sesuai kemampuan kalian. Yang penting tuh enjoy. Biar nggak kebiasaan aja kalau ada orang yang lagi rakit casual itu tuh dikomenin kayak ilangin dulu noob marknya, akan lebih bagus lagi kalau di repaint, polos amat tuh. Ya kalau kalian mau ngerakit Gunpla straight build diilangin noob marknya, sim lainnya diamplas sampai bersih, yang hasil akhirnya tuh kayak kualitas juara GBWC Australia Joshua Dara, silahkan. Yang mau rakit casual cuma pakai nipper jelek dan cutter 30 derajat untuk motong sisa gate dan ngilangin noob marknya juga itu oke banget kok. Pokoknya dari semua tahapan teknik menggunpla ya, terutama buat yang mau repaint, paling nyebelin itu lagi ngamplas sama ngilangin sim line. Kalau saya sih sekarang udah punya hacksnya biar nggak buang-buang waktu. Nantilah saya share di sebuah video ya. Terakhir nih, dari dulu seller langganan saya masukin Gunpla second dari Jepang, saya selalu dapat yang bernoob mark dan banyak yang masih ada bekas amplasnya. Kayak paling mentok cuma sampai grade 800, yang lebih parahnya lagi ada yang cuma pakai 400, dari 400 loncat ke 800 kan itu kelihatan banget sisa amplasnya kan. Jadi ya tahun lalu saya sama seller langganan saya ketawa aja lihat statement itu. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga bahasannya bisa dicerna dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.